Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan melakukan presentasi untuk hasil dari proyek ujian akhir semester kami untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi di sini kami telah memaparkan hasil dari User Accepting Testing atau UAT pada aplikasi Learn, yaitu sebuah learning managed system berbasis single page application yang telah kami kembangkan. Nah, melalui presentasi ini kami akan menjelaskan proses pengujian yang dilakukan, hasil yang diperoleh, serta bagaimana sistem EduLearn berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Baik, slide selanjutnya. Jadi kami dari kelompok satu yang terdirikan dari Alesman Warwu dengan NIM akhir 005, kemudian ada M. Khoirrahman dengan NIM akhir 007, kemudian saya sendiri Melania Arwen dengan NIM akhir 014, kemudian ada Muhammad Fikri Fitriansyah dengan NIM akhir 019, dan yang terakhir ada Ahmad Rifki Ramli dengan NIM akhir 025. Oke, jadi pada slide ini kami akan membahas tentang abstraksi eksekutif. Pada tahap user accepting testing atau UAT, kami telah melakukan pengujian fungsional penuh, yang dimana UAT dilakukan pada 26 Juni 2026 terhadap platform EduLearn untuk memverifikasi fungsionalitas melalui dengan menggunakan metode black box testing. LMS berbasis single page application atau SPA. Kemudian kami menguji total 28 skenario pengujian dengan cakupan 5 modul fungsional utama. Kemudian untuk status keberhasilannya itu di 100%. Seluruh skenario uji yang diajukan atau bug skenario normal maupun abnormal telah berhasil diselesaikan dengan hasil pas dan sesuai ekspektasi sistem. Sistem dinyatakan solid, tangguh, dan siap rilis ke publik. Oke, slide selanjutnya. Nah, setelah mengetahui gambaran umum hasil pengujian, berikutnya di sini saya akan jelaskan 5 modul utama yang menjadi fokus pengujian pada aplikasi EduLearn. Yang dimana yang pertama itu adalah pendaftaran dan pembayaran. Manajemen kartu kursus dan pencarian modular, penyaringan kategori, dan invoice transaksi pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu ada course player dan forum. Yang dimana itu adalah interaksi pembelajaran, forum diskusi interaktif dengan tag instruktur dan Python simulator playground. Kemudian yang ketiga, yaitu ujian dan sertifikasi. Yang dimana sesi ujian kuis dinamis, auto-submit jika batas waktu habis, penavigasi kuis, dan ekspor sertifikat. Kemudian yang keempat, ada manajemen instruktur. Yang dimana pembuatan kurikulum, silabus, bank soal, kuis acak, dan pengelolaan modul ajar. Dan yang terakhir adalah dashboard admin. Yang dimana di situ akan memverifikasi akun pengguna pending, kemudian ada live ledger, grafir analitik keuangan, dan manajemen hak akses. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam lingkungan UAT atau User Acceptance Test. Nah, untuk memastikan model-model yang tadi, model utama EduLearn ini, maka kita sebelumnya dapat eh, eh, untuk memastikan 5 model utama ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi dengan valid, maka sistem akan dideploy pada lingkungan pengujian khusus, yaitu UAT environment. Nah, dengan spesifikasi teknis, yang pertama menggunakan teknologi utama, yang dimana aplikasi berjalan penuh di sisi klien sebagai client-side single page application atau SPA dengan memanfaatkan teknologi seperti HTML5, CSS3, dan Vanilla JSS 6 plus. Nah, kemudian menggunakan database dan cloud, infrastruktur database dan cloud yang menggunakan data dinamis dari seluruh model yang kemudian diintegrasikan secara real time menggunakan layanan Supabase code yang berbasis PostgreSQL. Nah, kemudian ada penyimpanan lokal menggunakan penyimpanan lokal yang dimana penanganan data luring atau offline untuk kebutuhan transisi atau penyimpanan sementara yang kemudian akan dikelola langsung melalui fitur HTML5 local storage. Ya, kemudian ada akses pengujian publik. Nah, ini untuk seluruh proses UAT-nya dapat diakses dan diuji secara terbuka oleh penguji melalui platform hosting GitHub page pada tautan yang telah tertera di sana, itu https://rifki05.github.io/edulearn/. Oke, selanjutnya ada prosedur pengujian black box atau black box testing. Nah, proses proses pengujian fungsionalitas model-model ini nanti dilakukan menggunakan metode black box testing
yang dimana fokus utama pengujiannya adalah memastikan keseluruhan input dan output tanpa memeriksa struktur kode internal aplikasi. Nah, proses pengujiannya sendiri dibagi empat. Yang pertama ada pra pengujian, yang dimana pada tahap ini eh, berupa penyiapan lingkungan peramban atau browser tadi udah disiapkan dengan link hosting GitHub yang stabil serta pembuatan repositori data uji dengan mencoba data virtual seperti akun dummy mahasiswa, siswa, pengajar, admin, dan simulasi data transaksi palsu tentunya. Kemudian ada yang kedua yaitu eksekusi kasus, yaitu beberapa case diuji, yang dimana nanti tim penguji akan menjalankan beberapa skenario penggunaan aplikasi selangkah demi selangkah. Pengujian akan dilakukan pada dua kondisi yang pertama yaitu normal atau happy path atau untuk alur kerja semestinya yang normal, penggunaan normal. Dan skenario abnormal untuk pengujian penanganan kesalahan atau error handling pada sistem. Kemudian ada yang ketiga itu pencatatan hasil. Jadi setiap respon yang dikeluarkan oleh website Edulearn langsung dievaluasi di tempat nantinya. Jadi fitur akan diberi satu pas jika berjalan sesuai spesifikasinya dan diberi label fail jika ditemukan beberapa bug atau ketidaksesuaian atau kesalahan di sana. Kemudian ada yang keempat yaitu uji keberhasilan. Nah, jadi di tahap ini penguji akan menyatakan sukses dan fitur resmi diterima apabila seluruh kriteria fungsional utama dari model ini yang telah diuji tentunya ya, yang telah diuji telah terpenuhi dan mendapatkan status pasma dan jadi di sini udah tidak ada status file, jadi semua lolos tahap uji lah bisa dibilang. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan standar yang kami gunakan untuk menentukan atau untuk melihat apakah platform Edulearn ini layak untuk diuji atau tidak. Yang pertama di sini terdapat ada kriteria kelulusan UAT. Kami menetapkan tiga parameter utama. Pertama, fungsionalitas inti lancar. Seluruh fitur krusial pada aplikasi, mulai dari proses autentikasi akun, modul pembelajaran, pekerjaan kuis, hingga transaksi pembayaran harus cepat dieksekusi tanpa hambatan. Yang kedua ada validasi dinamis. Sistem harus adaptif jika pengguna memasukkan data yang tidak valid atau skenario abnormalnya. Aplikasi tidak boleh mengalami freeze atau crash, melainkan harus memunculkan pesan error yang transparan dan dinamis. Yang ketiga adalah bebas dari bug kritis. Aplikasi harus dipastikan bersih dari masalah teknis berat yang berpotensi memutuskan alur utama pengguna atau user. Kedua, kami menangani penanganan sifat direct atau bug. Kami membaginya ke dalam dua tingkat urgensi. Yang pertama ada masalah berat atau kritis, merupakan bug fatal yang langsung menghentikan fungsi utama sistem. Jika ini kami temukan, pengujian akan dihentikan sementara agar tim yang mengembangkan aplikasi bisa langsung melakukan perbaikan di tempat. Yang kedua ada masalah ringan atau minor, merupakan gangguan kecil yang mayoritas bersifat dari kosmetik seperti kesalahan ketik atau typo, tata letak komponen yang miring atau tidak rapih, atau kontras warna yang kurang pas. Temuan minor cukup kami catat ke dalam log defect kami untuk dieksekusi setelah seluruh sesi UAT formal selesai dilaksanakan. Kemudian kita masuk ke dalam laporan hasil pengujian pada modul pertama yaitu fungsionalitas autentikasi dan akses. Nah, pada modul ini kami menguji dua fungsi utama yakni login dan logout. Login dan logout. Uh, kita lihat dari akses halaman login. Di sini kami melakukan pengujian kesiapan antarmuka dengan memasukkan URL ini pada browser. Hasilnya halaman login halaman login merespon dengan cepat dan tampil secara presisi dan sesuai desainnya. Kemudian ada autentikasi akun valid. Kami melakukan uji normal menggunakan kombinasi username dan password yang sudah terdaftar pada sistem. Kemudian sistem berhasil melakukan validasi secara instan dan mengarahkan pengguna langsung ke halaman home utama. Yang ketiga ada double login atau login ganda. Kami juga menguji aspek keamanannya melalui skenario abnormal, yaitu mencoba masuk menggunakan akun yang sama secara bersamaan di browser atau perangkat yang berbeda. Sistem dengan tangguh menolak akses tersebut dan menampilkan pesan error login ganda untuk menjaga integritas akun pengguna. Sementara itu, untuk submodul logout, yaitu 3.3.1.2 ini, yang pertama ada mengakses menu logout. Saat pengguna membuka menu profile dan menekan tombol sign out,
sistem langsung mengakhiri sesi aktif dan mengembalikan pengguna ke halaman loginnya. Kemudian ada akses uh, terproteksi. Ini termasuk abnormal. Kami menguji celah keamanan dengan menekan tombol back pada browser setelah pengguna melakukan sign out hasilnya. Sistem secara otomatis memblokir akses dan melakukan redirect kembali ke halaman login, memastikan bahwa sesi benar-benar telah aman untuk diproteksi. Dan statusnya sudah kami uji adalah pas semua. Kemudian bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini ada katalog dan pembayaran. Ya, di sini yaitu katalog dan pembayaran. Ini adalah pintu masuk siswa ke Edulon. Jadi pengujiannya kami buat paling rinci. Totalnya ada 6 skenario, yang 4 normal dan 2 abnormal. Untuk skenario normal, yang pertama kami uji adalah kemampuan dasar katalog. Seperti apakah semua kartu kursus tampil lengkap dengan gambar dan detailnya, ini lolos tanpa masalah. Yang kedua, pencarian. Kami coba ketik kata kunci yang valid, contohnya Python, dan sistem langsung menyaring daftar kursus secara real time, tanpa delay, tanpa reload halaman. Yang ketiga itu adalah filter kategori. Kami klik kategori seperti web development, dan sistem hanya menampilkan kursus yang relevan dengan kategori itu. Yang keempat yaitu navigasi ke detail kursus. Memastikan tiap kartu kursus bisa diklik dan mengarahkan pengguna ke halaman silabus lengkap. Nah, di sini di bagian abnormal test case, kami sengaja mencoba merusak sistem dengan 2 skenario. Yang pertama, kami memasukkan kata kunci yaitu XYZ123, yang jelas tidak ada di database manapun. Hasilnya sistem tidak fresh, tidak error, tapi justru menampilkan pesan kursus tidak ditemukan dengan rapi, tanpa merusak tata letak halaman. Kedua, kami coba mengakses URL detail kursus yang tidak terdaftar langsung lewat address bar, semacam mencoba menerobos lewat jalan belakang. Sistem menolaknya dan otomatis mengarahkan kembali ke halaman utama. Jadi kesimpulannya, modul katalog dan pembayaran ini bukan cuma berfungsi saat dipakai dengan benar, tapi juga tahan ketika pengguna sengaja atau tidak memberikan input yang aneh. Oke, next. Oke, di sini setelah siswa berhasil mendaftar dan membayar kursus, langkah selanjutnya tentu masuk ke ruang belajar. Ini yang akan dibahas di modul berikutnya. Nah, di sini modul ini adalah jantung dari pengalaman belajar di EduLearn, dan kami membaginya jadi 4 tahap pengujian yang berurutan, sesuai alur yang dialami siswa pengguna, course player, Python Playground, ujian auto submit, dan undi sertifikat. Tahap pertama yaitu course player. Begitu siswa mencentang materi yang sudah dipelajari, presentasi progres belajar langsung bertambah secara real time, dan otomatis tersinkronisasi ke dashboard siswa. Jadi tidak ada jeda, tidak perlu refresh, progres itu langsung terasa. Terus tahap kedua yaitu menurut kami menjadi salah satu fitur unggulan EduLearn, yaitu Python Playground. Siswa bisa langsung menulis kode Python sederhana, print statement operasi aritmatika di dalam browser, klik jalankan program, dan terminal simulatornya langsung memproses serta menampilkan output secara dinamis. Ini penting karena siswa belajar coding nggak cuma baca teori, tetapi langsung praktek di tempat. Lalu di sini ada tahap ketiga yaitu ujian auto submit. Di sini kami uji skenario paling kritis. Bagaimana kalau waktu ujian habis, kami mensimulasikan dengan mempercepat waktu sisa sampai 5 detik. Lalu tunggu sampai 0,00 detik. Hasilnya sistem menghentikan ujian secara paksa, munculkan alert waktu habis, dan otomatis melakukan auto submit terhadap seluruh jawaban yang sudah tersimpan. Tidak ada jawaban yang hilang. Tahap terakhir itu unduh sertifikat. Untuk siswa yang lulus dengan nilai di atas KKM yaitu 75. Mereka bisa membuka tab hasil dan mengunduh sertifikat dalam format PNG berresolusi tinggi. Hasil rendering kanvas langsung di browser. Jadi tidak perlu proses generate dari siswa dari server yang lambat. Keempat tahap ini kami uji secara berurutan karena memang begitu alur nyata yang dialami siswa. Belajar, praktik, ujian, lalu dapat pengakuan atas pencapaiannya. Tentu pengalaman belajar yang baik ini perlu didukung oleh sistem pengenalan yang kuat di belakang layar, baik dari sisi instruktur maupun admin. Oke, next akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada dashboard instruktur dan admin. Nah, manajemen konten oleh instruktur. Yang pertama itu manajemen konten dan instruktur. Instruktur memiliki kemampuan untuk menerbitkan pembelajaran baru dan mengelola kuis. Nah, dan si admin juga dia bisa mengelola sistem atau mendukung pengecekan sosial di sisi server. Dan yang kedua, di sini ada verifikasi akun oleh admin. Nah, admin memiliki wewenang akses dia untuk melakukan verifikasi dan mengaktifkan akun pengguna yang tertunda ataupun yang masih belum aktif supaya akun tersebut itu diizinkan masuk ke dalam server. Dan yang ketiga di sini ada live finansial. Nah, di sini platform ini dirancang dengan fitur yang grafik tren pendapatan mingguan yang eh, diperbarui secara real time atau instan. Nah, setiap kali transaksi pembelian kursus oleh pengguna berhasil diselesaikan. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada distribusi kasus dan uji hasil. Nah, di sini yang pertama ada eh, metrik pengujian, terus ada data resolusi realisasi, dan yang ketiga ada status kelulusan.
Nah, di sini ada yang pertama itu ada total skenario uji. Dan di sini ada 8 kasus dan status kelulusannya itu 100%. Dan yang kedua ada total skenario uji dan di sini ada 5 modul fungsional dan status kelulusannya itu 100%. Dan yang ketiga itu ada bug kritis atau mirror major. Terus di sini dia tidak memiliki bug ataupun nol bug dan status kelulusannya itu bersih. Dan yang keempat di sini ada bug mirror dan dia nol tersisa ataupun tidak ada bug yang error. Dan status kelulusannya itu selesai diperbaiki. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menampilkan demo program. Nah, di sini kalau di sini yaitu kita di akun siswanya yaitu Budi. Budi di sini kita ada Python dasar dan di sini ada katalog kursus misal kita tulis Python maka akan menampilkan. Nah, di sini akan menampilkan Python ya. Lalu kalau misalnya di sini ada kategori misalnya data dan AI maka di sini ada data science, di sini ada cyber security. Lalu di sini kita lihat yang Python dasar ya. Di sini kan ada yang tadi kita sebutkan ada playground Python. Nah, di sini kita akan lihat di sini ada untuk belajar di sini ada terminalnya biar siswa tersebut langsung bisa praktek di sini. Tinggal kita jalankan program. Nah, di sini ada langsung keluar outputnya. Lalu di sini ada ujian online. Kalau misalnya semua sudah di kursus sudah diikuti, maka di situ bisa kan ujian online. Di sini ada hasil sertifikat. Di sini tidak tidak lulus karena cuman benar dong satu. Kalau KKM-nya itu 75 maka di situ akan bisa unduh sertifikatnya. Lalu di sini kita akan instruktur atau admin. Di sini kita bisa ada materi bab-babnya, kita bisa membuat kursus baru seperti apa nanti jumlah materinya, nanti deskripsi khususnya, terus di sini ada tambah soal ujian baru. Lalu di sini ada admin. Nah, admin itu di sini ada statistiknya, laporan penjualannya, total penjualannya, di sini ada total ada berapa akun, terus total pembelian kursus. Nah, di sini mencoba nih ada kursus dibeli, misalnya ada Fikri, misal berapanya, karena di sini gratis, sukses. Nah, di sini ada Fikri Fitriansah, di sini bisa verifikasi akun atau menonaktifkannya. Oke, segitu saja demonstrasi programnya. Oke, lanjut di sini. Oke, di sini. Oke, sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.